pacaran. Anak-anakku, adik-adikku, kalian yang sudah hijrah, jangan lagi ada pacaran-pacaran. Janji? 1, 2, 3. Janji? Jangan ada dusta di antara kita. Buka HP, cari namanya, delete. Buka FB, cari namanya, unfriend. Putuskan. Insya Allah besok langsung diupdate status. Apa status dia? Bukan perpisahan yang kutangisi, caro nanda lama. Bullshit, omong kosong pacaran-pacaran itu. Tak ada itu. Waktu pacaran semuanya indah-indah. Mau makan apa ya? Iya. Pret. Bohong saja itu. Perempuan suka dilambung-lambung dengan kata-kata, laki-laki pula suka mengobral kata-kata. Berjumpalah, ditambah bumbu-bumbu setan. Nah, akhirnya habislah kalian. Perempuan, kalian adalah timun. Laki-laki, kalian adalah durian. Durian berjumpa timun, yang hancur siapa? Timun. Rugi kalian, babak belur. Kasihan betul suami kalian, dapat bekas-bekasnya aja. Bagaimana hukumnya lelaki menikah tanpa sepengetahuan istri pertama? Secara hukum fikih sah. Kalau saya pulang ke rumah, saya kasih tahu istri saya, istriku, aku tadi di Duri menikah, kemudian di Kandis menikah, di Minas menikah. Sah, tiga-tiga itu sah. Kecuali saya bilang 4, maka yang 1 itu tak sah, karena bini tak boleh lebih dari 4. Secara fikih nikah sah. Tapi tinggal negara Kesatuan Republik Indonesia, ada namanya KHI, Kompilasi Hukum Islam Indonesia. Ibu-ibu tenang, tenang dulu. Kenapa saya katakan tenang? Karena menurut Kompilasi Hukum Islam Indonesia, tidak boleh laki-laki menikah tanpa ada izin istri pertama yang ditulis dengan perjanjian di atas materai 6.000 yang disahkan oleh pengadilan. Maka jangan ibu cemas, bapak itu tidak akan bisa menikah sebelum ibu membubuhkan tanda tangan setuju, kecuali nikah siri. Ini yang paling mengkhawatirkan kita. Kalau dia nikah secara syar'i, menurut hukum fikih, menurut hukum undang-undang Indonesia, tidak ada satupun Pak KUA di Indonesia yang berani menikahkan suami orang dengan perempuan lain tanpa ada surat izin dari istri pertama. Kalau ada, berarti nikahnya nikah siri. Perempuan jangan mau nikah siri. Kalian yang menikah siri, efek paling bahaya 3. Pertama, kalau laki-laki itu pergi, kalian tidak bisa menggugat cerai karena pengadilan tidak mengakui. 2, kalau mati si suami, si istri payah menuntut harta pusaka karena tak ada surat. Yang ketiga, pembuatan akte kelahiran anak. Nah, ini untuk menenangkan ibu-ibu yang khawatir. Bagaimana pandangan Islam mengenai suami yang tidak menafkahi keluarga bertahun-tahun, melepaskan tanggung jawab istri seperti kebutuhan hari-hari dan membiayai anak sekolah, termasuk membayar hutang-hutang yang dibuat suami yang dibayar oleh istri? Kebetulan nasibnya macam Asia, istri Firaun. Dulu pertama kali akad, bapak sudah membaca sirat ta'liq. Apa bunyi siratnya? Jika saya meninggalkan istri saya 3 bulan lamanya berturut-turut tanpa memberikan nafkah zahir dan batin, maka istri saya mengadu ke pengadilan agama dan hakim menjatuhkan talak 1, maka jatuhlah talak 1 kepadanya. Banyak perempuan yang tidak ingat, karena waktu suami yang baca sirat ta'liq dia asyik selfie. Ibu yang ditinggal bapak, lewat bulan yang ditentukan, pergi ke pengadilan agama Kabupaten Bengkalis, gugat karena dibolehkan. Saya tak akan menggugat dia, Pak Ustadz. Kenapa? Cintaku sudah kuberikan semuanya. Tahankanlah. Jangan mencela-mencela. Disuruh menggugat tak mau, disuruh menunggu gelisah. Kalau memang kau cinta, kau tunggu. Tak akan saya gugat, Pak Ustadz. 1000 tahun kan ku nanti. Nantilah.
Apa hukum pacaran? Anak-anakku, adik-adikku, kalian yang sudah hijrah, jangan lagi ada pacaran-pacaran. Janji? 1, 2, 3. Janji? Jangan ada dusta di antara kita. Buka HP, cari namanya, delete. Buka FB, cari namanya, unfriend. Putuskan. Insya Allah besok langsung diupdate status. Apa status dia? Bukan perpisahan yang kutangisi, caro nanda lama. Bullshit, omong kosong. Pacaran-pacaran itu tak ada itu. Waktu pacaran semuanya indah-indah. Mau makan apa ya? Iya, pret. Bohong saja itu. Perempuan suka dilambung-lambung dengan kata-kata, laki-laki pula suka mengobral kata-kata. Berjumpalah, ditambah bumbu-bumbu setan. Nah, akhirnya habislah kalian. Perempuan, kalian adalah timun. Laki-laki, kalian adalah durian. Durian berjumpa timun, yang hancur siapa? Timun. Rugi kalian, babak belur. Kasihan betul suami kalian, dapat bekas-bekasnya aja. Bagaimana hukumnya orang yang sholat 5 waktu tapi dia suka memfitnah dan mengadu domba? La yadkhulul jannata namam. Tak masuk surga orang yang mengadu domba. Nabi membelah pelepah korma, dicucukkannya ke makam ini, ditusukkannya ke makam ini. Sahabat heran, kenapa kau tusukkan ya Rasulullah? Yamshi bin namimah, kerjanya mengadu domba, tak ada guna ibadahnya, habis pahalanya, diambil oleh orang-orang. Ya'ti yaumal qiyamati bi salatin, datang menghadap Allah, salatnya banyak, wasiyamin, puasanya banyak, wa zakatin, zakatnya banyak, sedekahnya banyak, tapi dia sudah mengadu domba, menganiaya orang, sumpah serapah, caci maki, qad syatama hadza, mencaci maki si fulan, wa daraba hadza, menempelek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih katanya pacaran itu dilarang? Apa hubungan dengan pertanyaan kita? Tapi kenapa kebanyakan yang pacaran happy ending? Masya Allah, bahkan sampai menikah. Pertama, apa ukuran happy ending itu? Itu dulu. Awas, hati-hati. Apa anda kira semua yang pacaran happy ending? Tidak. Ya, banyak yang end tanpa happy. Banyak. Ya. Kamu dia end, katanya kan, selesai gitu sampai di situ. Baik, teman-teman sekalian, ukuran baik atau buruk itu dalam syariat bukan maunya kita, tapi maunya Allah. Jika dalam ketentuan itu kemudian melanggar hukum-hukum Allah, maka itu positif dinyatakan tidak baik menurut Allah. Sebetulnya begini, asal kata pacaran itu, asal katanya konotasinya positif, cuman dipraktekkan oleh perkembangan masa, oleh generasi-generasi jadi negatif. Jadilah kemudian kata itu menjadi negatif. Dulu di bilangan Melayu, ya, terkhusus sampai ke kisaran Sumatera ujung sana, ke Medan ke sebelah sana. Dulu kalau ada orang-orang Melayu ingin dilamar, maka si calon suami itu kemudian akan mendekat ke rumah calon istrinya. Lalu dia membuat pantun ke dekat-dekat itu. Ketika membuat pantun sedemikian rupa menyatakan dirinya ingin diterima bagian keluarga, maka calon bapak mertuanya akan menangkapnya dari belakang. Dibalas pantun itu. Kalau benar-benar diterima, terjadi kemudian lamaran, maka, nah ini poinnya, si tangan perempuan itu akan diberikan daun pacar. Maka sejak saat itu status dia selama 40 hari akan dibimbing si calon istri oleh ibunya untuk bersiap-siap kursus menjadi perempuan dan istri yang saleh, bagaimana melayani suami dalam kebaikan. Saat dipacari itulah proses menunggu selama 40 hari dikenal dengan pacaran. Asalnya begitu. Di pacaran itu dikenakan daun pacar. Cuman sekarang konotasinya jadi meluas, jadi sesuatu yang tidak baik. Maaf, bersentuhan bukan pada waktunya. Ya, kadang-kadang belum terjadi gitu, tapi setannya luar biasa. Ingat ya, ada jenis setan-setan itu yang akan hadir di rumah tangga bahkan sebelum itu terjadi. Jadi kalau belum terjadi ikrar, terjadi akad, maaf, itu setan berusaha mendekat-dekatkan supaya maksiat.
Belum jadi, ya dilamar aja belum, sudah naik beca bersama. Naik beca berdua, beca seakan milik berdua. Tukang beca nggak ada, jalan aja gitu kan. Apa? Maksiat. Ya beda, nanti akan terasa. Begitu kasih sayang ditumpahkan saat pacaran, begitu menikah sudah nggak ada sayangnya. Habis. Itu yang jadi bahaya. Makanya setan ini disebutkan di Quran surat kedua ayat 102, paling kiri dari atas sampai pertengahan. Di tengahnya dikatakan yufarriquna bihi bainal mar'i wa zauji. Tugas dia memecah belah kehidupan rumah tangga. Nanti setelah menikah tidak ada yang paling tidak menyenangkan kecuali pasangan sendiri. Coba silahkan cek, awal-awal kelihatan bagus, menyenangkan, nanti setelah berjalan setan baru mulai di situ. Jalan, kita semua merasakan yang sama lah yang sudah menikah. Yang belum coba diam aja dulu ya. Baik. Terasa Pak? Ya, coba cek bandingkan. Sebelum menikah itu pasangan kita yang paling bagus. Setelah menikah istri orang kadang-kadang lebih bagus dibanding istri kita. Dilihat ya, coba antum mau ke kantor, mah ke kantor dulu. Ya udah, ya udah. Suami orang ke kantor Pak, Masya Allah, halus banget. Perempuan juga sama. Ya coba lihat ke suaminya, Pak mau ngantar anak dulu. Ya hati-hati, hati-hati. Masya Allah, istri orang ngantar anak Bu, Masya Allah. Itu baru kalimat. Baru kalimat tidak mudah, tidak mudah. Kadang-kadang kalau begitu pelik nanti, hal-hal kecil aja itu jadi pikiran. Kan saya sering sampaikan kepada antum, gara-gara mau ke taklim aja, itu bisa jadi perdebatan. Papa, kita berangkat nih, mama pakai baju yang mana ya? Hitam atau putih? Kata suaminya, hitam aja mah, bagusan dikit. Ah, putih kali Pak. Tuh. Kata yang ngusulkan, tapi dijawab sudah punya pilihan. Luar biasa. Masih mending kalau dipakai satu di antara dua itu. Begitu keluar, hijau. Capek kita itu. Pokoknya ada aja lah gitu ya. Ya, jadi teman-teman sekalian, udah ini bukan pertanyaan lagi sebetulnya, sudah jatuh hukum. Kalau yang dimaksud pacaran seperti orang sekarang itu haram hukumnya. Tolong beri nasihat kepada teman ana yang masih pacaran, Ustaz. Qadarullah teman ana sedang hadir di majelis ini. Yang mana ini? Jamaah, jadi kalau bicara fitnah terbesar buat kaum lelaki itu wanita. Wanita itu bisa hidup tanpa kaum lelaki. Iya. Artinya perempuan ditinggal mati suaminya, kemudian dia nggak kawin lagi sampai mati, itu bisa. Tapi laki-laki ditinggal mati oleh suaminya, pagi hari istrinya mati, sore mikir, ya Allah kawin sama siapa ini. Tapi kalau perempuan enggak, itu kodrat seperti itu. Maka ketika Allah yang menciptakan kita tahu dengan adanya hasrat birahi seseorang kepada wanita, Allah buka pintu nikah, dibuka lebar-lebar. Maka nggak ada alasan orang berzina. Tangan kita berzina, mata kita berzina, hati kita berzina, dan yang terakhir kemaluan kita berzina. Na'udzubillah min dzalik. Islam itu melarang mendekati zina. Jadi firman Allah itu bukan mengatakan jangan berzina, tapi lebih dahsyat dari itu mengatakan wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Pacaran ini jamaah mendekati zina. Makanya kalau antum lihat orang pacaran itu, Masya Allah, naik motornya beda dengan orang sudah menikah. Kalau pacaran itu Masya Allah ya, antum bisa ngelihat. Setelah menikah biasa, bahkan mungkin duduk di motor jauh-jauhan sama suaminya. Sebelum menikah setannya itu berusaha bagaimana dua orang ini berzina. Setelah menikah, ini pacaran 2 tahun terus menikah, setannya datang lagi bagaimana membuat dua orang ini bercerai. Itu yang terjadi jamaah. Makanya kalau orang kadang berpikir, Ustaz kok nggak seperti orang pacaran ya, orang menikah itu ya, karena setannya ingin kalian berpisah. Maka yang pacaran segera menikah. Kalau umpamanya memang belum mampu anak menikah, Ustaz, datang antum ke rumah perempuan itu, temuin orang tuanya, nanti ngomong sama mertua,
ketika anak akan menikah, rumah pertama yang anak ketuk rumah yang ini, kata dia. Anak sekarang takut berzina. Sudahlah, anak akan mendekatkan diri kepada Allah, engkau mendekatkan diri kepada Allah. Kalau nggak mampu menikah, kalau mampu menikah, menikah jemaah. Jangan dibiarkan akhirnya kita terjebak dalam dosa ya. Pacar dari zaman saya belum berhijrah. Sekarang saya sudah hijrah. Pacar saya pun juga sering dengar pengajian Anda. Saya sangat ingin menikah dengan dia, tapi orang tua saya tidak setuju dengan alasan jauh lokasinya. Padahal pacar saya ini sudah siap bercadar. Setelah menikah nanti sulit untuk saya meninggalkan dia. Mohon nasihatnya Ustaz. Tidak usah disebut masalah-masa lalu ya. Jadi saya sarankan teman-teman kalau bertanya, saya mau menikah dengan seorang wanita dan saya sudah merasa cocok dengan dia, tetapi orang tua saya belum setuju. Udah selesai. Gak usah disebut aib. Itu kan aib ya. Saya pernah pacaran, saya begini, dan dia juga ikut pengajian. Nanti kesannya nanti orang bisa faham salah nih. Jadi lebih baik tanya poin yang bisa menutupi aib kita. Karena menutupi aib kita, pelanggaran yang pernah kita lakukan dan aib saudara muslim itu adalah ibadah. Ibadah itu. Kata para ulama, kalau ada hadis Nabi SAW yang berbunyi man satara musliman fid dunya satarahullahu yaumal qiyamah, siapa yang menutupi aib seorang muslim di dunia maka Allah tutup aibnya pada hari kiamat. Itu muslim lain, bagaimana dengan dirinya sendiri? Pasti lebih besar gitu kan, manfaatnya buat dia. Jadi selain kali kalau ada yang bertanya begini teman-teman, langsung saja poin. Ini kan sebenarnya poinnya, dia tidak bisa melupakan wanita itu dan dia mau menikah dengannya, cuma orang tua wanita belum setuju, kan gitu. Apa hukumnya atau apa yang saya harus lakukan kalau seandainya saya suka dengan seorang wanita, saya seorang laki-laki dan orang tuanya tidak setuju? Itu saja. Jadi saya akan jawab ke situ poinnya ya. Tentu saja yang paling pertama, perbanyak istighfar dulu dari pelanggaran-pelanggaran agama yang lalu. Karena kita sudah tahu teman-teman, pacaran sebelum akad nikah, pacaran haram. Dan semuanya pacaran sebelum nikah tertuju kepada perzinahan. Sama dengan zina. Keluar berdua ke bioskop dingin-dingin, jalan malam-malam berdua gitu kan. Terus kemudian tidak terjadi apa-apa. Gimana caranya? Dengan wanginya, dengan cantiknya, dengan gagahnya. Yang lucu ini orang tuanya. Pamit ya om, iya silahkan. Silahkan apa? Silahkan zinai anak saya. Lah iya. Laki-laki datang terus jemput sama-sama, pulang jam 12 malam. Oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa gimana? Nggak boleh, haram. Perbuatan mereka apa? Itu berarti bapak ibu juga tanggung gitu kan? Nggak boleh sama sekali, haram. Semua tujuannya ke zina. Maka istighfar dulu. Silakan pacaran sampai capek setelah nikah. Sampai capek. Hamil 2 kali 3 kali nggak apa-apa. Punya anak banyak, pahalanya banyak. Hah? Pacaran deh. Mau pegangan, mau ciuman, mau ke hotel, mau safar, fadhal silakan. Akad nikah, lamar baik-baik. Baik. Saran saya pertama, berbanyak istighfar. Mungkin ada dosa yang menghambat. Yang kedua, istikharah kepada Allah. Karena istikharah ini jalan pintas doa. Doanya sudah masyhur, ya Allah, Zat yang mengetahui yang gaib, yang juga mengetahui yang nyata dan yang gaib ya. Doanya itu Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika, ya Allah aku meminta petunjuk darimu dengan keluasan ilmumu, wa astakdiruka biqudratik, dan aku juga memohon dengan kemahakuasaanmu. Fa innaka taqdir wa la aqdir, sesungguhnya engkau mampu dan aku tidak mampu. Wa ta'lam wa la alam, dan engkau mengetahui dan aku tidak mengetahui. Fa innaka allamul ghuyub, sesungguhnya kau zat yang maha mengetahui yang gaib. Allahumma in kana hadzal amr, ya Allah kalau perkara ini lalu disebutkan perkaranya, misal dalam bahasa Indonesia pun tidak apa-apa ya. Kalau kita sudah baca doa istikharanya, pegang buku doanya, baca, kemudian pas dikatakan ya Allah kalau perkara ini sebutin pernikahan saya sama fulana baik buat saya, khairun li fi dini wa dunyaya wa ma'ashi wa akibatu amri, baik buat saya dalam agama, dalam urusan dunia, dalam kehidupan saya, masa depan saya nanti, faqduruhu li, takdirkanlah itu buat saya, wa yassirhu li, mudahkanlah buat saya, summa raddini bih,
Ya, kemudian buatlah saya ridho dengannya, gitu kan. Kemudian sebaliknya, Allahumma in kana hadzal amr, kalau seandainya perkara ini ya Allah syarrun li fi dini wa dunyaya wa ashi wa akibatu amri, buruk bagi saya dalam kehidupan, di dalam agama saya, kehidupan saya, masa depan saya, gitu kan, di harta saya, fasrifhu anni, maka alihkanlah ya itu perkara ini, orang ini, pernikahan sama dia dari aku, wasrifni anhu, dan alihkan saya dari dia, thumma qdur li khaira haitsu kana waraddini bihi, dan tunjukkanlah bagi saya kebaikan dan buatlah saya ridho dengan itu. Ya. Doa istikharah mulia. Jadi yang kedua istikharah, minta kepada Allah petunjuk. Kalau memang baik buat kita, Allah akan mudahkan. Tiba-tiba orang tuanya setuju, tiba-tiba ada jalan untuk itu. Atau memang kalau buruk pasti ada saja penghalangnya. Maka pekalah menangkap itu, gitu kan? Jadi ini perlu difahami. Yang kedua istikharah. Yang ketiga yang harus dilakukan tentunya adalah ikhtiar manusiawi. Cari sebab-sebab kenapa orang tuanya tidak setuju. Lalu kemudian mulai kita perbaiki dari sebab-sebab itu. Misal dia mempermasalahkan masalah ekonomi. Baik, kita coba pahami seperti apa sih targetnya orang tuanya, ekonomi seperti apa. Mungkin jenis kerjaan, mungkin pendapatan sekian, mungkin. Maka kita coba lakukan itu. Coba berusaha mendapatkan pendapatan itu. Kalau tidak, kita memberikan gambaran kepada ayahnya si wanita, saya akan melakukan apa yang bapak mau misalnya. Kalau pekerjaan punya pendapatan sekian, insya Allah saya akan usahakan. Dan program saya 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Contoh, kalau masalah tidak jelas, karena keluarga misalnya, jelaskan. Keluarga saya tinggal di sini, saya dari sini. Keluarga ini juga baik-baik. Mungkin ada keluarga kita yang bisa kita andalkan, baik, terkenal. Ini keluarga saya juga, dan seterusnya kita bahasakan. Insya Allah kalau dimulai, tapi ingat ya, yang pertama tadi, istighfar dan perbanyak doa, istighfar kepada Allah dari dosa-dosa. Kemudian istikharah artinya berdoa kepada Allah. Lalu kemudian ikhtiar yang ketiga manusiawi, pergi ikhtiar. Ditolak pertama masih bisa datang kedua kali, enggak masalah, bukan aib. Sampai 2, 3 kali kita selama wanita itu masih belum dinikahi oleh orang lain, maka tidak ada masalah kita memintanya. Mungkin kita menggunakan retorika yang lain pada saat yang kedua kali datang, mengajak orang yang ketiga yang mungkin bisa didengar oleh calon mertua dan seterusnya. Insya Allah mudah-mudahan dengan cara ini akan ada petunjuk ya. Kalau juga sudah semua dilakukan tetap tidak bisa, berarti itu tidak baik. Minta sama Allah ya agar Allah SWT berikan yang terbaik insya Allah. Kalau tadi Nabi berpesan untuk suruh melihat, Ya. apakah itu artinya berpacaran itu boleh? Nah, sekarang begini, budaya berkembang. Dulu orang merasa cukup dengan melihat. Sekarang tidak cukup dengan melihat, mau berbicara. Nah, ada norma-norma yang tidak boleh dilanggar, yaitu pelanggaran terhadap agama. Agama antara lain berkata, seorang pria dan seorang wanita yang bukan mahram dan berdua-duaan berpotensi besar setan menjadi ketiganya. Nah, jadi pacaran dalam arti bahasa Indonesia janji kawin itu boleh. Janji kawin. Janji kawin, janji menikah. Anda mau jalan sama orang berdua-duaan, tidak berjanji untuk menikah, tidak. Nah, tetapi ini harus dipagari supaya tidak timbul kecelakaan. Nah, harus ada orang ketiga. Boleh jadi kalau ayah ibu tidak ini, ya diajaklah kakaknya. Ya, diajaklah temannya, diajaklah orang dewasa berjalan atau bertemu di kafe sehingga terjamin tidak ada pelanggaran. Itu pengembangan dari arti kata melihat. Kalau dulu yang diperintah laki-laki pergi lihat dia, sekarang kita bisa berkata kalau laki-laki diizinkan untuk melihat, perempuan juga harus diizinkan untuk melihat karena mereka akan hidup bersama. Gitu. Jadi mencari tahu soal pribadi lewat Ya. berbicara, lewat saling mengenal, Ya. itu diperbolehkan. Diperbolehkan. Selama tadi itu tidak melanggar batas-batas agama melanggar batas. dan sebatas pacaran untuk menikah. Ya, Dengan tujuan untuk bukan. menikah. Mari kita fokus ke hati. Hati yang bagaimana? Fokus hati kita sudah pelajari, ada qalbun mayit, ada qalbun marid, ada qalbun salim. Hati yang mati, hati yang sakit, hati yang selamat. Target kita, hati kita qalbun salim. Apa itu qalbun salim? Qalbun salim itu kuncinya la ilaha illallah.
Itu kunci hati yang selamat itu yang tidak mengilahkan selain Allah. Apa itu ilah? Ilah itu yang mendominasi hati sehingga menjadi tujuan. Ini penting. Siapa yang ingin disukai Allah, kata kuncinya adalah tidak ada ilah selain Allah. Siapa ilah itu adalah yang mendominasi hati sehingga memenuhi hati kita. Kita selalu memikirkannya, ingin dekat dengannya, takut jauh darinya, mau berkorban apa saja untuknya. Dia adalah segala-galanya. Nya-nya ini siapa? Kalau nya-nya ini Allah, ada cirinya. Allah pasti tahu, karena Allah tahu isi hati kita, ya. Wa huwa alimum bidati sudur. Allah tahu kalau hati kita benar, tidak didominasi oleh yang lain. Biasanya Allah menurunkan huwallazi anzala sakinah, diberi sakinah di hati kita. Tapi kalau punya ilah yang lain, kalau banyak alihah, nanti oleh Allah diturunkan gelisah di hati kita. Makanya kalau udah mulai galau, gelisah, kita harus udah mulai waspada nih. Ini apa yang membuat gelisah? Karena ada gelisah berkah, ada gelisah tidak berkah. Halo? Yang jatuh cinta tenang atau gelisah? Gak usah ngacung. Saya tidak bertanya siapa yang jatuh cinta, langsung begini, tidak perlu, ya. Bukan urusan saya, itu urusan derita masing-masing. Jatuh cinta, saudara naksir seseorang, cinta ke seseorang, terdominasi, memikirkan dia, ingin dekat dengan dia, takut jauh dari dia, mau berbuat apa saja untuk dia, dijamin tidak bahagia. Percayalah hadirin, karena Allah tidak suka. Siapa dia? Dan yang paling apes, yang dicintainya tidak ada di lauh mahfud tercatat sebagai jodohnya. Aduh, ini paling nyesek, mencintai jodoh orang dan jodoh sahabatnya sendiri. Oh, pedih hadirin. Mending dari awal batal ini. Makanya sahabatku yang baik, kalau sudah mulai kita memikirkan sesuatu terlalu banyak, apakah orang, apakah harta, apakah pangkat, jabatan, penampilan, popularitas, kedudukan, ini sudah akan bermasalah hidup kita. Apakah tidak boleh kita memikirkan? Boleh, dan normal. Ikhwan ingat akhwat itu normal. Yang kurang bagus ikhwan cinta ke ikhwan. Ini LGBT. Kalau begitu bagaimana? Tiap mikir selain Allah, tiap mikir langsung zikir. Ini kuncinya. Jadi nongol mikir, tutup oleh zikir, sah. Saudara tertarik misalkan pulang dari sini, pas turun lihat lirik ke situ, terus itu ngelirik lagi misalkan. Nah itu nenek-nenek, ya nggak apa-apa. Emang tidak boleh. Langsung astagfirullahaladzim. Mata melihat, tutup dengan zikir. Ini bukan, tidak halal bagi saya, astagfirullah. Tenang. Mata ngelihat, mikir terus siapa dia, rumahnya di mana, mulai nyesek. Pas kita temui, ternyata teman kita udah kenalan duluan, leng. Padahal teman itu dibonceng oleh kita. Besar kemungkinan tidak dibonceng pulangnya. Tuh kan, bermasalah. Tutup oleh zikir. Saya masih jauh.
ke pernikahan, baru lulus TKB jauh, astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Makin sering menutup dengan zikrullah, hati tenang.